Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rubiati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Rembang kelas 0625 Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan praktek percakapan pasca observasi kelas terkait dengan prinsip supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching dengan ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Rifatun Nikmah dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Erni Haruni C. Setelah kita melaksanakan observasi atau supervisi akademik di kelas kemarin Mbak, hari Kamis saya dengan Bu Nikma sudah melaksanakan itu. Untuk hari ini saya ingin melakukan apa yang jenengan lakukan, merefleksi, mengevaluasi bersama apa yang jenengan rasakan terkait setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini. Jadi untuk tujuan kita hari ini itu adalah untuk merefleksi yang kemarin. Bu Nikmah, jadi untuk percakapan observasi ini menurut jenengan ketika sudah melakukan supervisi akademik, tujuan dari percakapan ini untuk apa sih, Bu? Percakapan kita ini untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana apa belum, kemudian kalau misalkan belum, apa tindak lanjut yang akan kita lakukan nanti. Jadi nanti Bu Nikma akan melihat bersama apakah tujuan yang sudah jenengan lakukan ketika kita melakukan supervisi akademik sudah tercapai atau belum. Baik, terus kemudian dari pelaksanaan supervisi akademik kemarin, apa yang Bu Nikmah rasakan setelah melakukan pembelajaran? Di situ kita jenengan sudah mempunyai rancangan terkait di RPP dan sudah disampaikan juga kepada saya aspek-aspek apa saja yang sudah dilakukan. Ya, untuk yang kemarin itu kan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada dua sebenarnya. Yang pertama tentang peserta didik dapat memahami tentang definisi atau pengertian dari turunan. Kemudian yang kedua mereka dapat mengidentifikasi sifat-sifat sifat-sifat turunan. Untuk yang pertama itu alhamdulillah tercapai. Anak-anak kita melakukan diskusi sehingga anak-anak tahu apa itu definisi turunan yang diperoleh dari limit itu. Kemudian untuk sifat-sifatnya karena memang waktunya yang terbatas, sifat-sifatnya yang semuanya ada 7 sifat itu kita hanya membuktikan beberapa saja. Tidak semuanya bisa dibuktikan karena terkait dengan waktu itu untuk yang aspek bukti. Kemudian untuk di aspek sikap kemarin saya mengatakan kepada Bu Ulfa bahwa sikap yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu antara lain ada jujur, dilakukan dengan proses, kemudian ada kerjasama dengan mereka berdiskusi antar kelompok. Selain itu mereka melatih untuk komunikasi presentasi di depan kelas. Nah, yang belum tercapai itu jujurnya. Karena terus terang saja waktunya kan kemarin tidak cukup sehingga tidak jadi dilaksanakan proses. Tapi proses itu saya laksanakan dengan menunjuk satu orang, dua atau tiga orang. Jadi mengerjakan tidak semua nomor, 3 nomor saya suruh maju, kemudian mereka menjelaskan ke temannya seperti itu. Artinya untuk pencapaian seluruh siswa di kelas itu belum tercapai. Jadi karena jenengan tadi menyampaikan ketidaktercapaian tujuan yang kedua, yang terutama di garis bawah jenengan tadi adalah aspek kejujuran belum bisa terlaksana dengan baik karena keterbatasan waktu. Nah, jenengan kira-kira punya rancangan atau ide yang seperti apa untuk bisa waktu yang kita punya terbatas tapi bisa aspek semuanya tetap bisa tercapai. Ya, mungkin untuk di waktu mendatang ketika saya menjumpai seperti itu lagi, saya mengadakan proses tetapi waktunya kok misalnya hanya tersisa 5 menit atau apa, agar tujuan itu bisa tercapai dikurangi soalnya. Mungkin
mungkin saya misalnya punya 5 soal, nanti saya hanya memberikan ke 1 atau 2 soal saja, sehingga tujuan sikap itu bisa dicapai juga. Oke, berarti tetap dengan menerapkan postes, akan tetapi jumlah postes yang jenengan rencanakan mungkin akan dikurangi karena mengingat waktu pengerjaan juga terbatas gitu ya Bu ya. Apa namanya? Selain itu juga kira-kira Bu Nikmah kapan mulai akan menerapkan prinsip yang seperti itu? Karena kan kemarin sudah berlalu terkait dengan tujuan pembelajarannya yaitu definisi turunan dan sifat-sifat turunan. Apakah nanti ke depannya jenengan akan menerapkan strategi yang sama atau gimana? Iya, sebisa mungkin untuk kedepannya apa yang sudah saya rencanakan itu sebisa mungkin harus bisa terlaksana supaya tidak mundur-mundur waktunya. Ketika kita melonggarkan waktu, tidak jadi proses, otomatis kita kan memerlukan waktu lain di pertemuan selanjutnya dan itu akan mengalor-ngalor waktu. Akibatnya bisa jadi nanti di akhir pembelajaran, di akhir waktu, materi yang seharusnya sudah tercapai, sudah selesai semua diajarkan, tetapi belum selesai kita mengajarkannya. Karena itu memang kesalahan kita sendiri. Dan untuk memperbaikinya gitu, apa yang kita sudah rencanakan harus dilaksanakan. Berarti strateginya jenengan saya make sure lagi harus dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Nah, kira-kira siapa Mbak yang bisa membantu jenengan untuk mewujudkan komitmen yang sudah jenengan buat itu? Kerjasama dengan siswa dalam kelas itu. Oke, kerjasama dengan siswa atau mungkin jenengan punya trik-trik lain selain menyampaikan kemarin Mbak Nikmah kan menyampaikan materinya secara PowerPoint diskusi pascal, terus kemudian diskusi kelompok. Mungkin ada trik lain mungkin Mbak yang bisa menghemat waktu karena tadi jenengan menyampaikan keterbatasan waktu tadi. Iya, bisa juga itu misalnya nanti saya mencari materi-materi di video pembelajaran atau di link YouTube, terus kemudian nanti bisa di-share ke siswa sehingga mereka bisa mempelajari sendiri materi-materi yang sekiranya dengan belajar sendiri mereka sudah memahami. Tapi kalau misalnya untuk konsep awal pengertian seperti itu memang harus butuh penjelasan kita. Oke. Siap, mulai kapan Mbak ini mau dilaksanakan? Nanti. Berarti pertemuan hari ini kebetulan ada di kelas yang sama ya? Iya. Karena ada di kelas yang sama, jenengan siap memulai dan untuk ke depannya semoga apa yang sudah jenengan rencanakan tercapai dan kemudian bisa menyelesaikan apa yang jenengan harapkan di kelas. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Nikmah atas waktunya. Semoga apa yang jenengan rencanakan, strateginya dikembangkan apa saja tercapai dengan baik. Terima kasih. Berikut praktek dari percakapan pasca observasi kelas bersama Bu Nikmah. Terima kasih dari saya Ulfa Rubiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.